Oke, kita lanjutkan. Di materi pertama kita sudah memahami bagaimana state bekerja dan bagaimana juga dia beda dengan variabel biasa gitu ya terhadap perubahan user interface. Jadi tadi kita sudah pelajari kapan kita menggunakan state dan kapan menggunakan variabel yang lain, bukan state ya. Eh, Kemudian kita kembali ke minggu lalu di yang sudah kita buat untuk props gitu ya. Nanti kita gabungkan antara props dan state. Di sini kalau kita lihat kemarin kita punya dua buah eh, apa namanya objek ya, yaitu atribut satu dan atribut dua. Nah ini sebenarnya kalau kita buat jadi satu juga bisa gitu ya. Nanti objek atribut ini kita jadikan sebuah array gitu ya. Kita jadikan sebuah array. Nah, seperti ini. Nah, sehingga akan jadilah array of object. Nah, untuk anggota array pertama adalah objek dengan title di strukturisasi props itu. Kemudian yang anggota array keduanya adalah objek dengan titlenya welcome. Ini ya. Oke, kita bikin aja. Oke. Hmm. Oke, berapi ya. Nah, sebenarnya kita buat seperti ini bisa sehingga yang atribut 2 ini bisa kita hilangkan sudah. Dan di sininya kita cukup dibuat looping aja. Gitu ya, di cut-nya ini kita looping jadi kita buat kayak gini. Apa namanya tadi? Atribut titik map jadi ini loopingnya. Kemudian misalnya kita kasih nama attr untuk atribut ya. Kemudian ada indeksnya gitu. Untuk indeks loopingnya index. Nah, di sini sorry, bukan kurung kurawal. Kemudian nanti pakai return kurung kurawal itu ya. Oke. Biasa saja. Nah, di sini kita apa namanya card-nya kita taruh di sini card. Kemudian atribut sama dengan attr gitu ya. Oke. Kemudian slash. Nah, udah kita simpan. Card, oh ya, card ini C-nya besar. Kemarin. Oke.
kita ke main lagi, kita ganti ya. Sekarang kita ke user lagi ya, karena yang kita lakukan usernya. Oke, kita lihat. Nah, jadi hasilnya tetap ya, hasilnya ada 2, sama dengan yang materi di minggu lalu gitu ya. Jadi kita looping dengan map, kita datanya kita jadikan satu, jadi array of object. Oke. Nah, mestinya kita juga ingin menambahkan seperti ini misalnya. Jadi kalau kita tambahkan satu lagi data di sini, satu buah elemen array-nya di sini, kita tambahkan objek baru sebagai elemen array yang baru, misalnya title-nya kita ganti state misalnya gitu, deskripsinya objek misalnya yang menyimpan data secara dinamis pada array misalnya gitu ya. Oke. Kita simpan. Nah, di sini juga ada 3 yang baru kita tambahkan tadi ya. Nah, sekarang masalahnya kita tidak bisa menambah ini dari form gitu ya, kalau kita hanya menggunakan variabel biasa seperti ini, karena dia sifatnya hanya one way data binding gitu ya. Jadi dia hanya menampilkan saja, dia nggak bisa dirubah. Tadi sudah kita tunjukkan bahwa variabel biasa ini nggak bisa kita rubah dan hasilnya terus kemudian bisa kita lihat di form gitu ya. Nah, supaya bisa kita lihat di form, maka mau tidak mau kita harus membuat variabel atribut ini menjadi sebuah state gitu ya, sehingga cara penulisannya pun harus mengikuti cara penulisan state seperti yang tadi sudah kita pelajari gitu ya. Nah, ingat tadi bahwa cara penulisan state itu adalah seperti ini. Jadi setelah kita import use state from React, kemudian kita membuat deklarasi untuk state yang akan kita buat gitu ya. Cara membuatnya seperti ini, konstanta, kemudian kita buat sebuah array gitu ya. Array yang isinya 2 buah elemen gitu ya. Elemen pertama ini adalah state yang kita gunakan untuk mengambil nilainya ya. Jadi kemudian deklarasi kedua ini adalah mirip seperti sebuah function yang kita gunakan untuk merubah nilai array-nya gitu ya. Jadi yang ini yang sebelah kiri ini untuk mengambil nilai dari state-nya, yang sebelah kanan untuk mengubah nilai dari state-nya gitu ya. Jadi mengambil nilai, mengubah nilai ya, seperti itu. Harus selalu ada sepasang seperti ini. Kemudian setelah itu ada use state. Setelah itu adalah nilai inisial. Nah, kalau ini adalah tipe data biasa, kalau tadi adalah array of object, berarti ya nilai inisialnya ya array of object itu gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini, ke user, sehingga kita harus menuliskan seperti ini, konstanta atribut gitu ya, atribut set atribut, untuk membuat sebuah state jadi sepasang. Ini untuk mengambil nilainya, yang di sini kita gunakan untuk mengubah
nilainya, gitu ya. Nah, kemudian kita pakai use state, gitu ya. Use state. Nah, karena kita sudah otomatiskan di sini ada import use state ya, jangan lupa. Setelah itu ada kurung kurawal tadi ya. Nah, setelah use state ada kurung kurawal, kemudian nilainya. Berarti kita kasih kurung kurawal di dalam sini. Kita lock gitu ya, kurung kurawal. Nah, seperti itu. Kayak misalnya kita bingung gitu, kita ambil satu aja dulu di sini ya. Kita ambil satu, nanti kita tambahkan sendiri nilainya ya, biar dari awal sudah nggak terlalu panjang begini. Ya, itu. Jadi ini sebuah state yang nilai apa namanya isinya adalah sebuah objek gitu ya. Tapi sebenarnya dia adalah array. Nanti tinggal kita tambahkan saja. Jadi kalau kita simpan, kemudian di sini berarti sudah berubah ya, yang di map-nya atribut attr, oke. Nggak masalah tetap karena kita tetap menggunakan atribut. Kita coba lihat. Invalid pukul. Bentar. Kita cek dulu sebentar. Oh ya, Bapak, mohon maaf ini untuk state ini harus di apa namanya dideklarasikan di dalam komponennya ya, di dalam komponen. Oke, sudah, kita coba lagi. Nah, sudah muncul ya. Sekarang kita tambahkan nanti kode yang apa namanya untuk menambahkan ini secara dinamis dari halaman web. Oke, sebelumnya kita buat dulu ukurannya biar lebih proporsional untuk cutnya. Misalnya kita buat aja ini dapat grid ya. Misalnya untuk kolom apa namanya ukuran MD, layar ukuran MD kita buat grid apa namanya kolomnya 4 gitu ya. Oke, itu kita pindahkan ke atas kodenya. Oke. Mana tadi? Kita tambah grid di sini. Kemudian gapnya
untuk MD-nya kita buat gapnya cukup 4 lah. Oke. Kurang kayaknya ya. Jadi 2 kolom atau 3 kolom, sorry ya. Ya, kita jadi 3 kolom nanti. Nah, sekarang kita tambahkan. Jadi contoh dulu. Kita tambahkan dari sini sebelum nanti kita tambahkan di itunya, di formnya ya. Nah, oke, kita lihat aja dulu gitu ya. Kayak kebesaran ini ya, gapnya kita buat aja cukup sepertinya ya. Oke. MD gap. Oke. Nah, itu kalau kita mengubah tadi si variabel biasa menjadi state gitu ya. Jadi tadi kita lihat bahwa ketika state-nya kita deklarasikan di atas deklarasi komponennya, maka dia tidak bisa jalan. Ya, kemudian kita harus ingat selalu bahwa state itu harus dideklarasikan di dalam komponennya gitu ya, di dalam deklarasi komponennya. Oke, kita akhiri dulu video kedua, nanti setelah ini kita lanjutkan ke video ketiga tentang bagaimana menambahkan array of object ini yang berupa state, ya kita tambahkan dari form yang ada di dalam React. Oke, kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.